Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa di gelombang suara yang penuh berkat ini. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu merenungkan sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi selalu baru dan selalu menyentuh hati. Siap untuk mendengarkan? Kalau begitu, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin dan setiap perkataan dan pikiran kami, agar semua yang kami lakukan hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima berkat dan kebenaran daripada-Mu, sehingga kami dapat merasakan sukacita-Mu dan menjadi agen sukacita bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita semua pasti tahu ya bagaimana rasanya kalau ada anggota keluarga, apalagi anak kita yang pergi merantau jauh. Karena kita orang Batak secara umum adalah perantau. Apalagi ini kalau perginya tidak dengan cara yang baik. Karena ada istilah orang merantau nanililini sapu-sapu. Atau mungkin karena dimarahin baru lari. Atau pulangnya membawa cerita yang tidak enak. Ini hati orang tua pasti hancur. Betul tidak? Tapi bagaimana kalau yang pergi itu tiba-tiba pulang dengan segala kekurangan dan kesalahannya dia kembali? Apa yang kita rasakan? Tentu pasti sukacita yang luar biasa. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Ini anakku pulang gitu ya. Kita akan menyelami kisah yang sangat terkenal dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kisah tentang seorang anak yang pergi, jatuh dan kemudian kembali. Disambut dengan sukacita yang tak terhingga. Ini bukan hanya cerita lama, ini cerita tentang kita, tentang Tuhan, dan tentang keluarga kita. Sekarang Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca. Atau Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan baca dari ayat 15, ayat 11 sampai 16. Ini adalah awal dari kisah yang sangat menyentuh hati kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu, kisah ini dimulai dengan seorang ayah yang punya 2 anak laki-laki. Lalu si bungsu ini dengan berani atau mungkin bisa dibilang kurang ajar. Dia bilang ke ayahnya, "Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Wah, ini di zaman itu dan apalagi di adat kita, adat Batak ya. Ini perbuatan yang sangat tidak sopan. Bahkan bisa dibilang kurang ajar. Meminta warisan padahal bapaknya masih hidup. Ini sama saja bilang, Bapak ini sudah seperti orang mati bagi saya. Saya tidak lagi peduli Bapak hidup atau mati. Yang penting harta saya ada sekarang. Betul tidak kira-kira Bapak Ibu?
Ini tamparan keras bagi seorang ayah. Tapi apa yang dilakukan si ayah? Dia membagi-bagikan harta kekayaan itu. Dia menunjukkan kasih yang luar biasa, atau mungkin juga kesedihan yang mendalam. Dia rela melepaskan anaknya meskipun tahu ini akan menyakitkan. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Bapak Ibu, ini seperti anak muda di zaman sekarang. Begitu dapat uang banyak, langsung kalap. Beli motor baru, beli baju mahal, nongkrong di kafe-kafe, ya, ada flexing di Instagram. Dia pikir bahwa kebebasan itu berarti bisa melakukan apa saja tanpa batas. Dia pikir uang bisa membeli kebahagiaan. Dia pergi ke negeri yang jauh. Jauh dari keluarga, jauh dari nilai-nilai. Dan yang paling penting, jauh dari Tuhan. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa memboroskan harta dengan hidup berpoya-poya itu berarti hidup yang tidak terkendali, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermoral. Ini adalah hidup yang hanya mengejar kesenangan sesaat, tanpa memikirkan masa depan atau konsekuensi. Dan apa akibatnya? Di ayat 14 dan 16 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Wah, dari anak sultan jadi penjaga babi. Dari makan enak jadi ingin makan ampas babi. Ini namanya melarat total. Ini titik terendah dalam hidupnya. Dia kehilangan segalanya, harta, kehormatan, teman-teman, foya-foyanya, dan bahkan harga dirinya. Dia yang dulu sombong, sekarang tidak ada lagi yang peduli. Ini adalah gambaran ketika seseorang menjauh dari Tuhan. Hidupnya bisa jatuh ke titik yang paling terendah. Sebelum saya melanjutkan, saya akan baca pantun dulu. Dari kampung ke kota besar, mencari rezeki hidup mandiri. Harta habis hidup melarat, jauh dari Tuhan hati pun sepi. Mungkin ada di antara kita atau keluarga kita yang pernah mengalami masa-masa melarat seperti ini. Bukan hanya soal uang, tapi melarat rohani, melarat hati, jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, hidup terasa hampa. Tapi jangan khawatir, kisah ini belum selesai. Itu pertobatan dan kepulangan dan kasih Bapa yang tak pernah berkesudahan. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan ke bagian yang paling mengharukan, itu ayat 17 sampai 24. Ini adalah titik balik dalam kisah ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kalau tadi di ayat 17 dikatakan lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini namanya kesadaran diri, Bapak Ibu. Dia mulai berpikir jernih. Dia sadar, ngapain aku di sini sengsara, sementara di rumah Bapakku pembantu aja makan enak. Apalagi aku anaknya. Ini adalah awal dari pertobatan. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan keadaan, tapi dia melihat dirinya sendiri. Lalu dia merumuskan sebuah rencana pertobatan. Itu di ayat 18 dan 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia tidak minta jadi anak lagi, Bapak Ibu. Dia tahu dirinya tidak layak. Dia hanya minta jadi orang upahan, jadi buruh. Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, ini bagian yang bikin kita meneteskan air mata. Bahwa ayahnya itu tidak menunggu di rumah sambil marah-marah. Ayahnya itu telah melihatnya ketika ia masih jauh. Artinya bahwa selama ini selalu si ayah menunggu, selalu menanti, selalu memandang ke jalan. Dia tidak pernah berhenti berharap anaknya pulang. Ini seperti GPS hati seorang ayah, selalu tahu di mana anaknya berada dan selalu siap menyambutnya. William Barclay menekankan bahwa ini adalah gambaran kasih Allah yang proaktif. Allah tidak menunggu kita datang merangkak. Dia melihat kita dari jauh dan dia berlari untuk menyambut kita. Dia tidak peduli dengan lumpur di baju kita, dengan bau babi di tubuh kita. Dia hanya melihat anaknya yang sudah kembali. Dan apa yang dilakukan si ayah? Dia tidak hanya merangkul dan mencium, dia langsung memberikan instruksi. Kita baca di ayat 22 dan 24. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jubah terbaik itu adalah lambang kehormatan. Cincin itu adalah lambang otoritas dan status anak. Sepatu itu lambang kebebasan. Karena budak itu tidak pakai sepatu. Jadi karena dia anak, ya dipakaikan sepatu. Dan anak lembu tambun itu untuk pesta besar. Ini bukan cuma selamat datang, tapi selamat datang kembali sebagai anakku yang terhormat. Ini adalah
restorasi total. Tidak ada cancel kultur dari si ayah. Tidak ada kamu sudah salah, kamu tidak layak. Tapi yang ada hanya sukacita yang meluap-luap. Tapi sebelumnya ini ada pantun ya yang cocok dengan cerita di atas. Di ladang babi perut melilit, ingat rumah hati merindu. Ayah berlari tanpa pamrih, peluk cium, dosa terhapus, hidup baru. Saudara-saudaraku, inilah gambaran kasih Bapa di surga kepada kita. Tidak peduli seberapa jauh kita pergi, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa kotor tingkah laku kita. Jika kita mau berbalik dan datang kepadanya, Dia akan menyambut kita dengan sukacita yang sama, bahkan lebih besar. Dia akan memulihkan kehormatan kita, status kita sebagai anaknya, dan memberikan kita hidup yang baru. Sekarang kita melihat reaksi kakak sulung. Itu sukacita yang terhalang. Kita baca nanti selanjutnya. Nah, ini bagian yang seringkali kita lupakan. Tapi ini juga sangat penting. Bahwa kisah ini tidak hanya tentang si bungsu, tetapi juga tentang kakaknya si sulung. Mari kita baca. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu, si kakak sulung ini kan rajin sekali. Dia selalu ke ladang, bekerja keras, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Dia ini anak baik-baik, anak teladan. Tetapi ketika dia pulang dan mendengar pesta, dia marah. Dia tidak mau masuk. Dia protes ke ayahnya. Ya. Yang barusan kita baca, tapi saya baca kembali. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Wah, ini curhat yang penuh kekesalan Bapak Ibu. Dia merasa tidak adil. Aku sudah kerja keras sebagai kuda, tidak pernah melanggar aturan, tapi tidak pernah dapat pesta. Adikku yang anak sultan, tapi boros dan berpoya-poya, malah disambut dengan pesta besar. Ini seperti kita lihat di media sosial. Ada yang kerja keras sebagai kuda, tapi ada juga anak sultan yang hidupnya enak. Lalu kita membandingkan dan merasa tidak adil. Betul tidak, Bapak Ibu?
Si penafsir William Barclay mengatakan bahwa kakak sulung ini adalah gambaran orang yang self-righteous, orang yang merasa diri paling benar dan tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Dia melayani ayahnya bukan karena kasih, tapi karena kewajiban dan mengharapkan imbalan. Dia melewatkan sukacita karena fokus pada hak dan keadilan versinya sendiri. Tapi di ayat 31-32 ayah itu menjawab dengan lembut. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayah itu tidak menyalahkan si sulung, tapi dia mengingatkan, "Nak, semua yang aku punya itu sudah jadi milikmu. Kamu tidak perlu minta anak kambing, tinggal ambil saja. Kamu selalu bersamaku." Tetapi si sulung ini buta karena kemarahannya, buta karena perbandingan, buta karena merasa diri paling benar. Dia melewatkan sukacita karena hatinya penuh dengan kebencian dan iri hati. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang seperti kakak sulung ini. Kita rajin ibadah, rajin melayani, tidak pernah berbuat dosa besar. Tapi kita sulit bersukacita melihat orang lain yang dulu nakal, lalu bertobat dan diberkati Tuhan. Kita merasa tidak adil. Mari kita perbaiki tingkah laku membandingkan dan menghakimi ini. Tuhan mau kita semua bersukacita atas setiap jiwa yang kembali kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah anak yang hilang ini bukan hanya cerita. Ini adalah gambaran kasih Allah Bapa kepada kita semua. Dan ini adalah panggilan untuk memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Ini seperti tema atau topik khotbah kita minggu lalu. Dari kisah ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, kasih Bapa yang tak berkesudahan. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah pergi, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa kotor tingkah laku kita, tapi Bapa selalu menunggu dan siap menyambut kita dengan sukacita yang melimpah jika kita mau berbalik. Dan pentingnya pertobatan sejati, kesadaran diri dan kerendahan hati untuk berbalik dari dosa, ini merupakan kunci untuk mengalami restorasi penuh dari Tuhan. Yang terakhir itu sukacita yang menular. Kita dipanggil untuk tidak hanya mengalami sukacita atas kepulangan kita sendiri, tapi juga untuk bersukacita atas setiap jiwa yang kembali kepada Tuhan tanpa iri hati atau penghakiman. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu mendengarkan gelombang suara ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan. Apakah ada anak yang hilang dalam diri kita yang perlu kembali kepada Bapa? Mungkin itu kebiasaan buruk yang sudah lama kita tinggalkan, tapi sekarang ingin kita perbaiki. Atau mungkin ada kakak sulung dalam diri kita yang perlu belajar bersukacita atas anugerah Tuhan kepada orang lain. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Saya akan berdoa, Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah anak yang hilang ini, yang mengajarkan kami tentang kasih Bapa yang luar biasa. Kami mengakui seringkali kami seperti anak bungsu yang pergi jauh darimu, atau seperti kakak sulung yang sulit bersukacita. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala tingkah langkah dan perbuatan kami yang salah.
Hari ini kami rindu kembali kepadamu dan merasakan sukacitamu yang penuh. Ajar kami untuk bertobat sejati dan mampukan kami untuk bersukacita atas setiap jiwa yang kembali kepadamu. Bentuklah hati kami agar kami menjadi agen sukacita dan rekonsiliasi bagi keluarga dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, kiranya kita diteguhkan oleh Roh Kudus dan kita diberikan kekuatan untuk menjalani setiap hari dengan sukacita atas kasih Bapa dan menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi bekal yang kuat untuk kita menjalani hidup di tengah dunia ini dan terus memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Jangan lupa untuk membagikan kepada saudara, teman, agar semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.